back to Kids Church Online. Selamat datang di kelas minggu kedua, Kids Leadership Academy. Di seri ini, kita akan belajar tentang karakter yang harus dimiliki setiap pemimpin. Siapa yang ingat, minggu lalu kita belajar salah satu karakter pemimpin? Ya, benar, integrity. Nah, hari ini kita akan belajar lagi karakter pemimpin yang harus dimiliki. Tapi sebelumnya, let's pray. Dear Father God, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami bisa bersama-sama untuk menyaksikan Kids Church Online. Tuhan, kami berdoa supaya biarlah kami siap untuk menerima ajaran yang akan Kau sampaikan Tuhan melalui firman yang kami dengar di minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. You hold the universe in your hands, yet you chose to be the one on the cross. You created everything with your words, yet you chose to be the one. You chose to be the one. Your life for all, my King and Savior. You took the fall so we could live. Your life for all, my King and Savior. You rose again, and we believe that you deserve all glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the
the King of Heaven. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you with all our lives. We will sing. We will follow you. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you with all our lives. We will sing. We will follow you. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of Heaven. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of Heaven. Oh, look, there's some kids playing frisbee at the park. We're going to have a trivia question. Guys, come over. I have some trivia questions for you. Get closer. I have some trivia questions for you. How many times is the word star mentioned in Twinkle Twinkle Little Star? 2. Correct, 2. You know the book Very Hungry Caterpillar? What did the very hungry caterpillar eat on the first day? Leaf. No? An apple. Yes, 1 apple. What do you call the shape of a banana? A crescent. Yes, correct. What do you call a female deer? A doe. A doe. Correct. What did the second little pig use to build his house? Twigs. Nope. Straw. Nope. Brick. Nope. Uh, I think you guys did something similar. It's actually sticks. How many times did the itsy bitsy spider go up the water spout? 2 times. Very good. Give me 3 words that begin with the letter C. Cream. Cone. Cat. Very good. Congratulations, guys. You still remember what you learned in preschool. For some of us, school is fun. For others, it's not. But we all need to go to school or to learn, whether it's a physical school or homeschool. There is no way we can be leaders if we don't educate or equip ourselves. That is why we will learn about being competent today. Thanks, guys. Go back to your frisbee. Have a great day. Wah, congratulations for the winner. Siapa dari kalian yang juga bisa mendebak pertanyaan-pertanyaan tadi? Itu pertanyaan yang pernah kita pelajari pas preschool. Ternyata school is fun ya. Mungkin dari kalian ada yang bilang, "No miss, school is not fun." Tapi pasti ada yang menjawab dengan excited, "School is so fun." Tetapi kita semua perlu pergi ke sekolah dan belajar, mau di sekolah ataupun di rumah. Tidak mungkin kita bisa menjadi pemimpin jika kita tidak mendidik atau membekali diri kita sendiri. Kita perlu belajar. Itulah mengapa hari ini kita akan belajar tentang menjadi kompeten.
Yuk, sekarang kita tonton dulu videonya. We see leaders everywhere, at home, at school, in our government, in malls, in restaurants, in church, at the beach, everywhere. Do you know what all those leaders have in common? They were once like you, young. No matter how young you are already leaders in your own way. But wait, how do we make sure that we are great leaders? Welcome to the Kids Leadership Academy. Welcome back, kids. After learning that leaders need to have integrity, today we are about to learn another thing that makes a great leader, and that is competent. Heads up! Another pop quiz coming! But don't worry, it's still not great. So here's a question. Which of the following is not true? Letter A. My teachers should be the ones to teach me because they studied for it. Letter B. The actors should be the one to treat sick people because it's their job. Or letter C. A dentist should be the one to check my teeth because they went to dental school. The answer is, it's letter B. You got it right. Surely when you go to the hospital, your parents wouldn't let you to be treated by an actor, right? They want a doctor to check on you because the doctors studied hard for that. They know what to do. And that's what being competent means. Knowing how to do something rightly and successfully. Great leaders are competent. And for us to be competent, we need to learn and go to school. But did you know that during the time of the Old Testament, there were not much schools? When people needed to do a job, they were simply taught by others with knowledge and experience, mostly their dads. But they still wanted to learn and they wanted to be competent. Now, who was competent in the Bible, you may ask? Let's take a look. David was the king of Israel, and as he grew older, he needed someone to be the next king. So God chose his young son, Solomon. One night, when Solomon was in Gibeon, the Lord came to him in a dream. Solomon, what do you want? Tell me anything and I will give it to you. I have seen your faithfulness to my father David, your servant, who was honest and true to you. You have continued to show the love you have for him by giving him a son to take over his leadership over the Israelites. But I'm still very young. I don't know how to be a leader, and I must now lead your chosen people who are too many to count. So this is what I ask. Please, make me wise and teach me what is right and wrong. Only then will I be able to rule your people. Solomon, I am pleased that you asked for this. You could have asked for a long and healthy life or to be rich. You could have asked for the end of your enemies. But you asked that you'll be able to make the right decisions, so I will give it to you. I will make you the wisest person alive, and there will never be anyone like you. I will also give you what you didn't ask for. You will be rich and people will respect you as long as you live. You will be the greatest king. If you obey me as your father David did, I will give you a long life. Wow! Solomon literally could have asked for anything, but he asked for wisdom! And he got that and much more. With wisdom, we can be competent leaders in the future, doing what needs to be done successfully! A competent person knows how to get the job done, which means leaders should learn what to do and when to do what needs to be done. Great leaders learn, and learn because great leaders are competent. And as young as you are, you can do the same too. Join us again next week as we get to know another quality that leaders must have. See ya! Minggu lalu kita belajar bahwa para pemimpin perlu memiliki integritas atau integrity.
melakukan hal-hal yang benar, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan manusia. Hari ini kita akan belajar bahwa menjadi pemimpin juga harus kompeten. Menurut kamus, kompeten berarti memiliki ability, knowledge, or skill yang diperlukan untuk melakukan sesuatu menjadi sukses. Tapi ini tidak datang secara kebetulan. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk menjadi kompeten. Kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14 yang berkata demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Salomo adalah raja baru pada saat itu. Tuhan menyuruhnya untuk meminta apa saja, dan Tuhan akan memberikannya kepadanya. Dan apa yang Salomo minta? Bukan kekayaan atau kekuasaan, tetapi dia hanya minta membutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena Salomo hanya ingin menjadi raja yang baik, karena Israel telah dipercayakan kepadanya. Dia tahu bahwa untuk menjadi raja yang baik, dia harus kompeten. Makanya dia membutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memerintah dengan benar. Tuhan sangat senang dengan jawaban Salomo, sehingga dia bahkan memberikan hal-hal indah yang tidak diminta Salomo. Kekayaan, kekuasaan, dan bahkan umur panjang jika Salomo selalu menaati Tuhan. Nah, coba kalian pikirkan, Salomo pada zaman itu gak memiliki kemewahan sekolah seperti yang kita miliki sekarang. Ada gedung sekolah dan fasilitasnya, banyak guru yang mengajari segala jenis pelajaran. Sedangkan Salomo menjadi seorang pangeran yang mungkin diajar oleh seorang penasehat. Tapi dia masih merasa bahwa apa yang dia tahu tidak cukup. Dia menginginkan lebih, agar dia bisa memimpin dan melayani umat Tuhan dengan lebih baik. Dia tahu
bahwa dia harus kompeten. Jadi, kita harus juga ingat bahwa I will equip myself to be competent for the work that God has prepared for me. Salomo menghargai apa itu menjadi kompeten. Jadi dia meminta Tuhan untuk memberinya hikmat. Tuhan juga bisa memberi kita hikmat jika kita minta kepadanya. Tetapi ada cara lain juga bagaimana kita bisa punya knowledge dan wisdom, yaitu dengan Tuhan juga menciptakan sekolah-sekolah dan orang-orang yang berbakat untuk mengajar kita. Oleh karena itu, sebagai leader in training, jangan sampai kita mengabaikan studi kita. Jangan malas untuk belajar ataupun mengerjakan tugas kalian. Dan kita juga bisa ambil setiap kesempatan untuk belajar dari orang tua kita, orang lain yang berkompeten, bahkan dari video. Tapi ada yang paling penting nih. Yang terpenting, kalau kalian mau menjadi pemimpin yang baik, yang kompeten, jangan kita mengabaikan pelatihan kita dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Baca Bible, tonton video, dan ikut Zoom Kids Church. Dan lakukan apa yang firman Tuhan telah ajarkan kepada kita. Karena seorang pemimpin yang kompeten tidak akan mencapai tujuannya selain dari Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa meraih atau mencapai kesuksesan yang memberkati banyak orang. Seperti power truth kita. I will train in godliness because God made me a leader. Ayo kita katakan sekali lagi. I will train in godliness because God made me a leader. Dan power verse-nya di 1 Timothy 4 verse 8, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Yuk, kita lihat power verse dance-nya. Physical training is good. Oh, physical training is good. Oh,
Yesus adalah satu-satunya yang kompeten dan layak untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Mereka yang menaruh iman mereka kepada Yesus diberikan hidup yang kekal. Setelah diselamatkan, Yesus tidak meninggalkan kita sendiri dan tidak berdaya, tetapi Yesus mengirimkan untuk kita Roh Kudus. Roh Kudus datang dan tinggal di dalam diri kita dan memberi kita kompetensi untuk menaati Tuhan. Yuk, kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk apa yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk hari demi hari, kami akan lebih kompeten lagi ya Bapa. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Halo kids, waktunya art and craft. Hari ini kita akan membuat brain band. Apa itu? Sebelumnya, Miss kasih lihat ya, apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kita perlu kertas putih atau kertas warna apapun yang agak tebal, yang panjangnya bisa sampai mengelilingi kepala. Kemudian juga kita perlu template dari otak. Nanti kids bisa download dari link di bawah ini untuk template otaknya, nanti akan di print seperti ini dan kids tinggal gunting di sisi luarnya. Kemudian kita juga membutuhkan spidol dan juga lem. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, setelah mencetak pola otak, kita gunting ya. Kids boleh minta pertolongan dari orang tua, mama, papa, atau tante, atau kakak apabila menggunakan benda-benda tajam ya. Jadi bisa digunting di dua bagian ini, kemudian sampai dengan selesai terlepas semua ya. Kemudian untuk kertas yang tebal yang panjang tadi diukurkan ke kepala yang rasa-rasanya cukup sampai mengelilingi kepala kita, ya kan? Kemudian kita lem, ya. Kita lem satu sisinya sehingga menempel seukuran dengan kepala. Nah, tadi template otak yang sudah kita gunting itu kita warnai dengan spidol. Nanti kemudian setelah diwarnai, maka ini sudah punya nih yang udah jadi. Tada! Seperti ini. Nah, kita bisa gunakan brain band seperti ini. Kita membuat brain band untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita perlu belajar dan belajar untuk menjadi pemimpin yang kompeten. Kita tidak bisa berharap untuk mencapai hal-hal besar jika kita tidak mendidik atau membekali diri kita sendiri. Mendidik dan memperlengkapi datang dalam berbagai bentuk. Kalian bisa mendapatkannya di sekolah, di rumah, di tempat kursus, dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah kalian mau belajar untuk menjadi pemimpin yang kompeten, yang bisa dipercaya dan diikuti orang. Oke kids, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.